yang paling tidak menarik, istilah-istilah ini sekarang digaungkan oleh sementara orang untuk mengidentifikasi perbedaan satu dengan yang lainnya, yang kadang-kadang melahirkan perselisihan. Akhi, kenapa tidak main dengan dia? Dia beda manhaj. Ukhti, kenapa tidak ngaji dengan ustadz itu? Manhajnya rusak. Kenapa kamu tidak ikut orang itu? Beda madhab. Apa itu manhaj? Ah, tidak tahu ya. Yang penting manhaj. Apa itu madhab? Madhab, ya madhab. Karena itu kita akan bahas apa itu manhaj, apa itu madhab, yang dengan itu insya Allah kita terapkan semua pengetahuan yang kita bahas malam hari ini dalam kehidupan harian kita insya Allah. Siap insya Allah? Baik, sekarang mari kita fokus. Saya jelaskan sebentar latar belakangnya sampai muncul kalimat tadi. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu jelas diperkenalkan pada para malaikat bahwa tugas Nabi Adam itu dan keturunannya itu untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Awas, hati-hati ya, untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Kata Allah, hei para malaikat, Muhammad, simak, saya beritakan kepadamu, saya pernah firmankan pada para malaikat tentang tugas misi Adam alaihissalam. Kami firmankan pada para malaikat, hei malaikat, saya akan tugaskan Adam alaihissalam dan keturunannya bukan di langit tapi di bumi. Apa tugasnya? Khalifah, memakmurkan kehidupan di bumi. Apa itu memakmurkan? Punya tiga arti. Satu, maaf, makmur dari kata al-umru, sesuatu yang mengandung manfaat. Karena itu dasar usia kita disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Umur itu asalnya bukan usia, umur itu asalnya segala yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, berapa umurnya? Anda jawab 40 tahun. Itu maksudnya sebetulnya dalam bahasa Arab, selama 40 tahun ini berapa banyak manfaat yang sudah Anda hadirkan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan semua fungsi tubuh kita, itu tidak ada yang lepas dari asas manfaat. Silahkan cek, Allah menyebutkan fungsi mata. Apa fungsinya mata? Bukan cuma melihat, kambing pun melihat, elang melihat, ayam melihat, domba melihat. Tapi fungsi mata manusia hanya melihat yang bermanfaat saja. Quran surah ke-24 ayat 30, ayat 31 untuk perempuan. Fungsi lisan bukan cuma bicara. Kalau cuma bicara, beo pun bisa ngikutin. Ayo bawa beo soreang ke Mekah, katakan kepadanya kaifa haluk. Dalam 3 jam dia katakan kaifa haluk, kaifa haluk. Masya Allah, fasih, lebih fasih daripada orang soreang. Tapi apakah beo mengatakan yang bermanfaat? Belum tentu. Apa bedanya beo dengan manusia? Manusia ketika berkata, kata Allah, dia menjauhi segala yang tidak bermanfaat. Buka Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Kata Allah, kalau manusia itu benar-benar manusia, apalagi dia beriman, maka la yaskhar qaum min qaum. Lisannya tidak akan pernah dipakai untuk mencela orang lain, karena mencela tidak bermanfaat. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Lisannya tidak akan pernah dipakai menggibahkan orang lain, karena gibah itu tidak bermanfaat. Gosip itu nggak ada manfaatnya. Siapa di muka bumi ini yang pengen digosipin? Siapa di muka bumi ini yang pengen dicela? Ketika ada lisan manusia mencela orang lain, maka sesungguhnya dia sedang keluar dari misi kemanusiaannya. Saya tanya pada Anda, siapa di antara ikhwan teman-teman yang selama hidupnya lisannya tidak pernah mencela orang lain? Siapa di antara Anda yang selama hidupnya matanya tidak pernah melihat yang tidak bermanfaat? Coba cek. Ibu selama hidupnya, siapa yang tidak pernah gosip? Masya Allah, saya tidak, Pak. Bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh, Pak, di belakang tuh. Sama. Coba silahkan cek. Berapa kali kaki melangkah pada yang tidak baik, tangan mengerjakan pada yang tidak mulia. Itu kan tidak bermanfaat. Dan Anda tidak merasa malu ketika ditanya berapa umurnya. Anda lantang menjawabnya 40 tahun. Padahal kalimat umur itu ingin memberikan pesan, selama 40 tahun ini, kalau engkau diwafatkan oleh Allah sekarang, berapa manfaat yang sudah Anda ciptakan dalam kehidupan Anda. Bahkan Allah sering mengatakan, ayo banyak istighfar, ayo istighfar, bergegas istighfar. Jangan-jangan selama hidup itu banyak salahnya dibandingkan manfaatnya, banyak dosa dibandingkan pahalanya. Ayo istighfar, tobat.
Itu bedanya manusia dengan setan. Setan salah, iblis salah, nggak mau tobat. Diminta oleh Allah dengan perintah sujud hormat pada Adam, nggak mau hormat. Ditanya kenapa? Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, tobat kamu, kenapa nggak mau sujud? Kata setan, maaf, saya lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan Adam. Tidak layak yang diciptakan dari api sujud kepada yang dari tanah. Tidak mau tobat. Adam beda, Adam manusia. Karena manusia berpotensi salah. Ketika Adam salah, diturunkan kalimat tobat. Al-Baqarah 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam tobat. Jadi kalau Anda merasa manusia, bedakan manusia dengan iblis. Anda itu manusia, saya manusia, kita manusia. Kalau berbuat salah, wajar, namanya manusia. Yang tidak wajar itu ketika salah nggak mau kembali. Ketika salah nggak mau tobat. Jangan bersaing dengan iblis, nggak akan menang. Tunjukkan pada diri kita, kita ini manusia. Yuk tanya, saya tanya ya, ikhwan dulu nih yang laki-laki, siapa yang nggak pernah punya salah? Angkat tangan. Yang nggak punya dosa, angkat tangan. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Yang banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat tuh. Kita ganti dah, kita ganti supaya ngangkat semua. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah, luar biasa. Surga Firdaus. Wah, bersama Nabi SAW. Masya Allah. Ulang, siapa yang merasa banyak dosa? Angkat tangan. Wah, tuh. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Nah, ini manusia paling aneh, Pak. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi, sama Nabi. Nabi Adam salahnya dikit, nyicipin buah khuldi, keluar dari surga. Ente dosa banyak, pengen masuk. Kita butuh cara untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, mengeluarkan dari keburukan yang pernah dilakukan. Malu sama Allah. Berapa tahun, berapa umurnya? 50 ya Allah. Berapa manfaatnya sudah dibuat selama 50 ini? Lisannya sudah berzikir berapa kali? Pandangan matanya menatap Al-Quran berapa kali? Jangan-jangan hari ini pun ada di antara kita yang tidak baca Al-Quran. Ada anak 4 tahun belum berlaku balik baginya, hisab belum ada untuknya. Kalau wafat jelas surganya, mata buta, dia menghafal Quran. Ketika sudah hafal 30 juz ditanya kenapa menghafal Quran, kata anak ini sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Saat saya akan ditanya sendirian, datang menghadap Allah sendirian, lalu Allah bertanya dan menghisab saya, maka saya katakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kalau bekal saya belum cukup sampai dengan hari ini, dan saya mesti dihukum, ya Allah, mohon kurangi bekal saya, ya Allah, mohon kurangi hukuman saya dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun, mata buta, menghafal Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini cita-cita pengen masuk surga Firdaus, tapi baca Quran aja nggak punya waktu. Apa nggak malu di hadapan Allah? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh bimbingan untuk kembali kepada Allah. Karena itulah saking sayangnya Allah kepada kita, diutuslah dalam setiap masa rasul-rasul untuk mengajarkan kembali cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirangkumlah itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushafnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu bimbingan-bimbingan untuk umatmu. Ajak kembali pada jalan-jalan yang bermanfaat, jalan-jalan yang terbaik, makmurkan kehidupan di bumi. Di mana dia tinggal? Kalau dia tinggal di Kabupaten Bandung, makmurkan Bandung. Jangan sampai numpang tinggal di Kabupaten Bandung tapi tidak bermanfaat untuk kabupatennya. Numpang tinggal di Soreang tapi menghadirkan hal yang tidak bermanfaat untuk tempat dia tinggal. Numpang tinggal di bumi tapi nggak ada manfaatnya. Sampai-sampai masuk ke dalam bumi di tanah, dihimpit oleh tanah saat dia wafat masuk ke dalam kuburnya karena tidak ada manfaat yang diberikan kepada buminya. Kamu numpang tinggal di tempat saya, sekarang pengen masuk ke saya himpit kamu sekeras-kerasnya. Allahu Akbar.